Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kali ini guys, saya akan mencoba untuk melihat bagaimana situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Baik secara perasaan ketika diri kamu menjalin suatu hubungan secara LDR, secara rumah tangga, secara pekerjaan, secara keuangan, secara bisnis ataupun usaha. Saya akan mencoba untuk melihat apakah energi kamu pada posisinya atau memang energi kamu terjebak di dalam situasi yang tidak tahu harus berbuat apa. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pemikiran kamu, dan semuanya saya kembalikan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat guys, bagaimana situasi energi tersebut. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja guys terhadap kartu di depan saya ini, apakah situasi energi kamu pada tempatnya atau memang tidak pada tempatnya. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Belum apa-apa, kartu pertama muncul kartu yang saya pegang ini. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini, beberapa pedang menusuk satu orang, di mana ketika pedang ini menusuk seseorang, penuh dengan rasa kesedihan, penuh dengan rasa ingin menjerit, penuh rasa kebingungan. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang mungkin diri kamu sudah terlalu banyak menerima suatu pengkhianatan. Pengkhianatan ini bisa saja berasal dari sisi perasaan kamu. Pengkhianatan ini bisa saja berasal dari sisi keuangan kamu. Pengkhianatan ini bisa saja berasal dari sisi pekerjaan kamu. Bisa saja pengkhianatan ini berasal dari sisi hubungan bisnis dan usaha yang kamu jalani. Kalau saya flashback terhadap kehidupan yang pernah kamu jalani di masa lalu, terhadap seseorang yang pernah berdampingan terhadap diri kamu, mungkin baik secara hubungan LDR yang kamu laksanakan terhadap seseorang itu, saya melihat diri kamu
sudah terlalu banyak dijadikan sebagai ajas manfaat. Ketika diri kamu menjalani hubungan LDR yang hanya untuk sebagai acuan komunikasi doang, kamu sudah terlalu banyak memberikan suatu pengorbanan terhadap hubungan itu. Tetapi ketika diri kamu terlalu banyak memberikan suatu pengorbanan kepada hubungan itu, justru diri kamu tidak menerima suatu kebahagiaan. Justru diri kamu tidak menerima yang namanya rasa kestabilan. Perasaan kamu selalu bertanya-tanya terhadap hubungan LDR yang kamu lakukan. Perasaan kamu selalu bertanya-tanya, guys, kapan hubungan ini memberikan diri saya suatu ikatan yang sangat jelas? Kapan hubungan ini bisa memberikan diri saya suatu kebahagiaan? Bukan hubungan yang dilakukan penuh dengan kemanipulatifan. Kalau saya mengarah terhadap sisi hubungan rumah tangga kamu dan masih flashback terhadap kehidupan di masa lalu, mungkin hubungan rumah tangga yang pernah kamu jalani terhadap seseorang di masa lalu, saya melihat hubungan rumah tangga tersebut hanya untuk penuh dengan kesandiwaraan. Hubungan rumah tangga tersebut hanya untuk memberikan diri kamu berada di dalam situasi yang benar-benar tidak merasa suatu kebahagiaan. Hubungan rumah tangga tersebut membuat diri kamu berada di dalam situasi kesedihan. Hubungan rumah tangga tersebut membuat diri kamu berada di dalam ketidaknyamanan. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang seseorang yang pernah berdampingan terhadap diri kamu di masa lalu, seseorang itu penuh dengan kemanipulatifan, penuh dengan rasa pengkhianatan. Diri dia melakukan pengkhianatan, tetapi ketika diri dia melakukan suatu pengkhianatan terhadap diri kamu, kamu masih mampu untuk melakukan suatu kata memaafkan. Tetapi ketika diri dia melakukan suatu pengkhianatan, diri kamu dikendalikan oleh diri dia. Seakan-akan diri kamu tidak mampu. Apa yang harus saya lakukan? Ingin mempertahankankah atau memang diri saya keluar dari situasi hubungan rumah tangga yang penuh rasa pengkhianatan ini? Terlalu banyak beban yang kamu pikul di dalam hubungan tersebut. Kalau saya berbicara terhadap sisi lain, mengarah terhadap sisi pekerjaan kamu dengan keluarnya kartu yang saya pegang ini, seakan-akan diri kamu melakukan suatu pekerjaan di tempat kamu, tetapi ada beberapa energi yang tidak senang terhadap diri kamu. Ada beberapa energi yang telah memperlakukan diri kamu seenak-enaknya. Ada beberapa energi yang menginginkan diri kamu agar keluar dari situasi pekerjaan tersebut. Karena mereka merasa ketika diri kamu berada di dalam pekerjaan tersebut, justru membuat posisi mereka tidak nyaman. Dalam kondisi ketidaknyamanan inilah mereka berusaha untuk memberikan suatu doktrin agar doktrin itu bisa dipercayai oleh orang-orang yang berada di tempat pekerjaan kamu, dan akibatnya orang-orang tersebut berpikiran terhadap diri kamu sangat negatif. Kalau saya berbicara terhadap sisi keuangan kamu dengan munculnya kartu pengkhianatan ini, mungkin ketika diri kamu memiliki suatu keuangan yang sangat berlimpah, keuangan kamu ini dikendalikan oleh satu energi, di mana satu energi ini benar-benar bersifat negatif.
Kamu melakukan suatu pengorbanan, kamu berusaha untuk mengembalikan sisi keuangan kamu, akan tetapi ketika diri kamu mengembalikan sisi keuangan kamu, justru diri kamu tidak mendapatkan suatu yang namanya take and give. Satu energi yang pernah berdampingan terhadap kamu, terlalu banyak membohongi kamu, terlalu banyak membodohi kamu, terlalu banyak memberikan kamu manipulatif. Mungkin satu energi ini berada di circle kamu, atau memang satu energi ini mengharuskan diri kamu di sisi keuangan harus berada di dalam ketidakmakmuran. Kalau saya berbicara terhadap sisi lainnya dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, apalagi diri saya fokus terhadap bisnis dan usaha yang kamu jalani. Mungkin ketika diri kamu memiliki bisnis di masa lalu, bisnis kamu itu selalu menerima suatu kegagalan. Karena memang ketika diri kamu melakukan bisnis tersebut, rekan bisnis kamu itu hanya untuk memberikan diri kamu suatu ajas manfaat. Diri kamu itu dijadikan sebagai sapi perahnya. Kamu dirugikan dan dia diuntungkan, guys. Ini dia, kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu The Wheel of Fortune. Di mana kemunculan kartu The Wheel of Fortune ini berbicara terhadap sisi perputaran roda, berbicara terhadap sisi keberuntungan, berbicara terhadap sisi Dewi Fortuna. Kalau saya mengkaitkan dan masih flashback terhadap kehidupan yang pernah kamu jalani di masa lalu, baik terhadap orang yang berdampingan ataupun energi yang berada di sekeliling kamu, sebenarnya diri kamu itu penuh dengan keberuntungan. Sebenarnya diri kamu itu memiliki sisi Dewi Fortuna, akan tetapi keberuntungan yang pernah kamu miliki justru dimanfaatkan oleh orang-orang yang berada di sekeliling kamu. Dimanfaatkan posisinya, guys. Ketika diri mereka memberikan diri kamu suatu kemanfaatan, kamu bingung harus berbuat apa. Ingin melawan, tetapi ketika diri kamu memberikan rasa perlawanan itu, justru kamu berpikiran secara positif. Ini dia, guys. Keberuntungan yang dihianati, keberuntungan yang dimanipulatif, keberuntungan yang diberikan secara kelicikan. Kamu memiliki yang namanya keberuntungan, sangat luar biasa kehidupan kamu di masa lalu. Tetapi keluarbiasaan itu sudah tidak kamu miliki untuk saat ini. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang diri kamu sudah terlalu goblok. Terlalu goblok diri kamu untuk dimanfaatkan. Belajar untuk bangkit dari rasa kegoblokan itu. Jadikan hal tersebut suatu pembelajaran untuk kedepannya diri kamu terhindar dari pengkhianatan tersebut. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu Four of Cups. Kemunculan kartu Four of Cups ini seakan-akan berbicara masih ada yang ingin kamu pertahankan di sini. Masih ada satu hal yang ingin kamu pertahankan di sini, guys. Saya tidak tahu apa yang masih kamu pertahankan di sini. Masih kamu pertahankan. Kalau saya berbicara terhadap sisi lainnya dengan kemunculan kartu Four of Cups ini, hal yang kamu pertahankan itu bisa saja berasal dari rumah tangga, bisa saja berasal dari sisi pekerjaan kamu, bisa saja berasal dari hubungan LDR yang selama ini kamu jalankan.
Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang untuk saat ini saya melihat dari sisi pemikiran kamu. Ketika diri kamu mempertahankan hal tersebut, kamu memiliki rasa keyakinan, kamu memiliki rasa kepercayaan, di mana keyakinan itu akan membuat diri kamu berpikiran semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan berada pada posisinya. Itu sangat salah. Kenapa saya mengatakan itu sangat salah? Karena memang kartu pertama tadi muncul kartu pengkhianatan. Ketika diri kamu ingin mempertahankan hal tersebut, diri kamu akan berada di dalam posisi pengkhianatan. Ini dia. Kamu akan berada di dalam posisi yang selalu dikhianati. Keluar dari posisi hal yang ingin kamu pertahankan. Walaupun diri kamu memiliki suatu kepercayaan, semuanya akan baik-baik saja. Tetapi menurut pendapat saya, kamu akan tetap dikhianati. Karena keberuntungan kamu secara perlahan-lahan itu tidak akan berada pada posisi diri kamu. Kamu berusaha untuk membangun suatu kehidupan yang penuh dengan kemajuan, tetapi ketika diri kamu berusaha untuk membangun suatu kemajuan, justru kemajuan itu diambil oleh energi yang berdampingan terhadap diri kamu atau energi yang berada di sekeliling kamu. Pengkhianatan yang akan terjadi apabila diri kamu masih bertahan terhadap hal tersebut. Kalau saya menutup kartu ini dan masih mengangkat kartu Four of Cups, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu Price of the Dicks. Di mana kemunculan kartu Price of the Dicks ini apabila energi kamu saya tempatkan di depan dan ada energi di sekeliling kamu saya tempatkan di belakang. Seakan-akan energi yang berada di belakang kamu itu akan selalu mengendalikan diri kamu, akan selalu memberikan diri kamu rasa pengkhianatan, di mana ketika diri dia mengendalikan diri kamu, dia akan terus-menerus mengambil sisi keberuntungan kamu, dia akan terus-menerus untuk memberikan diri kamu suatu kemanipulatifan apabila diri kamu masih mempertahankan seseorang tersebut. Ini dia guys. Kamu sedang dikendalikan di sini. Situasi energi kamu sedang dikendalikan di sini. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Queen of Cups, yang dimana kemunculan kartu Queen of Cups ini berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Sagittariusnya dengan kemunculan kartu Queen of Cups dan menggabungkan terhadap kedua kartu sebelumnya, mungkin saya tidak tahu ini, tetapi saya mencoba untuk menyatukan energi diri kamu terhadap pemikiran saya. Untuk saat ini diri kamu itu sedang mengharapkan suatu bantuan dari angel, dimana ketika diri kamu sedang mengharapkan suatu bantuan dari angel agar diri kamu secara perlahan-lahan bisa terhindar terhadap seseorang yang masih mengendalikan diri kamu, baik secara hubungan rumah tangga, baik secara hubungan LDR. Dimana ketika diri kamu mengharapkan suatu bantuan dari angel, sebenarnya secara tidak langsung ada sisi perasaan yang kamu terima, di mana sisi perasaan tersebut berupa sisi kesensitifan. Bukan hanya sisi kesensitifan, tetapi diri kamu pun merasa suatu emosional. Dua aspek yang saya katakan, sensitif dan emosional. Kamu sudah tidak tahan terhadap seseorang yang mengendalikan diri kamu ini.
Saya melihat diri kamu masih dikendalikan terhadap satu energi, walaupun energi ini sudah meninggalkan diri kamu. Masih dikendalikan, guys. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Leo-nya dengan kemunculan kartu Queen of Cups dan mengkaitkan terhadap kedua kartu sebelumnya, saya melihat masih ada sisi kekuatan yang dimana sisi kekuatan ini membuat diri kamu berpikiran secara positif. Kamu sudah menyadari bahwasannya diri kamu sudah terlalu banyak dihianati, tetapi kamu mampu untuk mengendalikannya, tetapi diri kamu masih mampu untuk mengatasinya. Kenapa dengan diri kamu? Kenapa dengan diri kamu, guys? Kamu sudah menyadari posisi energi kamu itu berada di dalam ketidaknyamanan. Tetapi kenapa diri kamu berusaha untuk menutup-nutupi kepada orang lain? Kamu berusaha memberikan rasa bahagia kepada orang lain, seakan-akan kebahagiaan yang kamu berikan terhadap orang lain menutupi rasa kesedihan kamu. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Aries-nya, mungkin di kehidupan masa lalu ataupun untuk saat ini, diri kamu itu diperlakukan dengan seenak-enaknya. Dimana ketika diri kamu diperlakukan dengan seenak-enaknya, secara tidak langsung, perasaan kamu itu memberikan respon suatu emosional dan suatu sensitif. Kamu tidak terima sebenarnya. Kamu sudah tidak mau di dalam posisi ini. Kita lihat kartu di bagian ketiganya. Muncul kartu The Magician. Di mana kemunculan kartu The Magician ini berbicara terhadap diri kamu untuk kedepannya ada dua arti. Keberuntungan, peluang, dan kebohongan. Kalau saya menarik dari sisi peluang ataupun keberuntungan, mungkin diri kamu akan mendapatkannya. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Tadi muncul kartu The Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune inilah yang akan menjawab sisi kesedihan kamu ini. Ada suatu perputaran waktu nanti yang menempatkan energi kamu akan menerima suatu Dewi Fortuna, di mana Dewi Fortuna ini memberikan diri kamu keberuntungan. Kalau saya menarik dari sisi kebohongan dengan kemunculan kartu The Wheel of Fortune dan The Magician, perputaran waktu ini cepat atau lambat akan mempertunjukkan satu energi, di mana satu energi yang telah memperlakukan diri kamu akan menerima suatu hukuman ataupun suatu karma. Waktu yang akan menjawab semuanya, guys. Cepat atau lambat ini akan terjadi. Kalau saya menutup kartu The Wheel of Fortune dan masih mengangkat The Magician, bagaimana kartu di sampingnya? Wow. Kedua kartu yang saya pegang ini, saya berbicara terhadap sisi positifnya saja. Saya tidak mau berbicara terhadap sisi negatifnya, guys. Sisi positif untuk kedepannya. Kamu akan menerima suatu keberuntungan, di mana keberuntungan itu akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Mungkin kata kebahagiaan ini terhadap energi yang akan datang terhadap diri kamu, atau memang diri kamu akan menerima suatu pundi-pundi rupiah yang sangat berlimpah. Ini dia, guys, kartu ini, kebahagiaan akan kamu dapatkan. Kita lihat kartu terakhir. Wow, 9 of Coin, 9 koin,
9 koin yang akan memberikan diri kamu suatu keberuntungan. Kalau saya menarik dari angka 9 dan mengarah terhadap feng shui-nya, mungkin angka 9 ini angka dari segala akhir angka. Angka yang tidak bisa ditebak dan angka yang secara tiba-tiba memberikan seseorang suatu keberuntungan. Dari ketiga kartu yang saya pegang ini, ada dua kesimpulan yang saya tarik terhadap energi diri kamu untuk kedepannya. Yang pertama, ada satu energi yang akan mengarah terhadap diri kamu, di mana satu energi itu akan memberikan diri kamu suatu ikatan yang sangat jelas. Di sisi lain, kesimpulan keduanya dengan kemunculan ketiga kartu yang saya pegang ini, diri kamu akan mendapatkan suatu keberuntungan yang sangat luar biasa untuk kedepannya, baik secara keuangan ataupun secara perasaan. Masih ada sisi peluang dan masih ada sisi keberuntungan yang akan kamu dapatkan untuk kedepannya, karena muncul kartu The Wheel of Fortune. Dewi Fortuna akan berpihak kepada diri kamu. Dewi Fortuna akan menjawab segala kesedihan kamu. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.